mengatasnamakan suatu komunitas, malah merusak komunitas itu sendiri. Dan akhirnya merugikan orang lain juga yang bukan bagian dari komunitas itu. Contohnya aja kayak penjual stand makanan, terus sama panitia, sama kru-krunya. Vokalis band The 1975 Matt Healy membuat kontroversi dengan mencium pria di atas panggung saat tampil di Malaysia Jumat 21 Juli lalu. Aksi ini dilakukan setelah ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengecek ulang sebelum berangkat ke Malaysia, di mana Malaysia secara jelas melarang homoseksualitas. Ia kemudian justru mengkritik peraturan pemerintah Malaysia dan menyatakan dirinya tidak bisa tampil di negara yang tidak mendukung homoseksualitas. Tak lama kemudian, basis The 1975 Ross McDonald menghampiri Matt Healy dan keduanya justru berciuman di atas panggung sebelum memberhentikan penampilannya. Pihak manajemen acara The Good Vibes menyatakan bahwa penampilan The 1975 dihentikan karena tidak mematuhi pedoman kinerja lokal Malaysia. Pemerintah Malaysia juga mengecam tindakan ini dan mengeluarkan pernyataan bahwa The 1975 tidak diizinkan untuk tampil lagi di negara mayoritas Muslim. Pasca kejadian di Malaysia, band asal Inggris ini memberikan pengumuman bahwa mereka batal tampil di Jakarta, tepatnya di festival With The Fest pada hari Minggu 23 Juli 2023. Dalam keterangan yang dibagikan di Instagram With The Fest, The 1975 memutuskan untuk membatalkan penampilan mereka dikarenakan situasi yang baru saja terjadi. Penampilan mereka kemudian digantikan oleh band lokal Sheila on Seven. Menurut kamu bagaimana? I am at this close to buy the WTF Festival. Yang notabene dimana gue emang pengen banget nonton The 1975 karena gue kayak akhir-akhir ini gue suka banget sama lagu-lagunya. Gue jadi inget banget sama statement artis atau musisi yang lagi kena kasus. Mereka biasa bilang gini, ya kalau lo emang suka sama karya gue, ya cukup karya gue aja yang lo suka. Kepribadian gue nggak usah lo sukain gitu. Then what about this? Oke lah, kalau lo mau berbuat yang tidak-tidak di luar panggung itu gue it's okay. Tapi gimana kasusnya dengan ini? Dengan si Matty ini. Dia literally drunk and then do something stupid di tempat dimana dia mengais rezeki. Dan gue sadar, gue gak bisa suka sama sebuah karya tanpa gue juga suka sama orangnya. Ngerti gak? Sebenarnya banyak banget artis yang sebenarnya kelakuannya tuh di luar minus banget. Tapi dia namanya artis, lo harus pintar-pintar dong pakai topeng. Karena itu kerjaan lo. Dan yang lebih parah lagi tuh gue nge-stalking si Matty, dia tuh kayak gak ada rasa bersalah. Dan dia malah kayak posting sesuatu yang ngebecandain itu gitu loh. Untung banget lu Matt, untung banget lu berbuat ulah di Malaysia. Lu berbuat ulah di Indonesia. Gue yakin lu gak bakal bisa balik ke negara lu. Lu bukan cuma dirajam sama kaum-kaum agamis. Lu juga bisa disantet. Hati-hati lu. Bagus lu gak jadi manggung di sini. Gue mau bahas kasus ini berdasarkan perspektif gue dari seseorang yang lagi belajar menjadi praktisi komunikasi. Nah, mungkin suatu hal yang harus dipahami pertama itu adalah sebuah gerakan itu pasti memiliki agenda. Dan bagaimana ketika suatu agenda itu sedang dimasyarakatkan gitu, tentu ada berbagai macam hal yang harus kita perhatikan supaya dampaknya ini jadi nggak bikin rugi orang banyak. Gue kadang juga ngerasa banyak banget seorang artis gitu yang nggak mengetahui apa-apa tentang suatu kondisi politik gitu atau kondisi sosial di suatu negara. Mereka bisa bebas aja gitu mendorong suatu mungkin agenda yang ingin dibahas gitu, apapun agendanya ya. Apa yang dilakukan oleh Matthew Healy ini pada akhirnya menurut gue itu tidak memberikan dampak positif apa-apa ke siapapun. Pertama, ketika mereka dikecam gitu, mereka bisa pulang ke negara mereka dan kembali aman gitu kan, menjalani hidup mereka seperti biasa. Tetapi banyak banget masyarakat yang pada akhirnya tadinya itu adalah kelompok marginal akan menjadi lebih jadi banyak perlakuan yang pada akhir tuh merugikan untuk mereka. Nah, banyak banget musisi atau artis dari luar mungkin yang tidak memahami kondisi ini gitu. Jadi mereka yang rugi. Dalam ruang lingkup kecil, apa yang dilakukan oleh si vokalis 1975 ini sangat tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena banyak banget yang dirugikan, dari promotor, bahkan artis-artis lain yang menyempatkan dirinya mereka pengen tampil di sana gitu. Penonton semua digagalin gara-gara dia. Artinya dia pun juga harus bisa bertanggung jawab, tapi enggak, dia tuh nggak akan bertanggung jawab karena dia bisa kabur ke negaranya langsung. Jadi yang mau gue sampaikan adalah untuk mendorong suatu agenda, kita tuh harus lihat dulu
situasi di dalam suatu tempat itu seperti apa. Gak bisa langsung terang-terangan gitu. Kenapa? Karena ini akan mengancam banyak orang. Jadi itu sih buat orang artis gitu, siapapun artis, kalau kalian memiliki suatu pesan, dilihat dulu masyarakatnya atau lingkungan itu seperti apa, biar nggak merugikan banyak orang. Setelah kejadian ini di Indonesia juga dia nggak jadi tampil kan. Menurut gue ini langkah yang baik yang dilakukan oleh promotor. Kenapa? Karena nggak pengen ada kontroversi di acara yang mereka buat. Itu sih yang mau gue sampaikan. Gimana menurut teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Band 1975 di band di Malaysia dan akhirnya batal manggung di WTF. Sebenarnya gue nggak masalah sama LGBT-nya, tapi gue masalah tuh sama orang-orang kayak gini loh, yang mengatasnamakan suatu komunitas malah merusak komunitas itu sendiri dan akhirnya merugikan orang lain juga yang bukan bagian dari komunitas itu. Contohnya aja kayak penjual stand makanan, terus sama panitia, sama kru-krunya, dan masih banyak lagi penontonnya juga noh. Akhirnya nggak bisa manggung di band. Penontonnya udah bayar tiket mahal nggak bisa nonton. Lawak. Makanya itu kalau ngomongnya, kalau bermusik ya bermusik aja, jangan membawa politik atau agenda tertentu ketika lagi manggung gitu. Cuma gue yakin orang-orang pada nggak terima sama perkataan gue. Karena apa? Gue cowok, karena gue straight awak. Tujuannya apa coba? Ciuman sama sesama gender. Dilihat banyak orang di negara Islam yang dimana tidak mendukung LGBT, tidak mendukung sesama jenis. Lu sama aja ke rumah orang, terus lu acak-acak rumah orang gitu, terus lu kabur. Nggak ada sopan santunnya, tidak menghargai norma-norma di negara tersebut cuy. Terus yang tuan rumah pun dikata-katain. Mungkin maksudnya baik, ingin menaikkan nama komunitasnya, tapi lu lihat sendiri yang ada malah mencemarkan komunitas itu sendiri. Guys, lagi heboh nih guys, grup band 1975 yang tampil di Malaysia baru-baru ini ya. Mereka itu dibubarkan, jadi penonton pulang lebih awal. Karena apa? Karena si vokalis dan basisnya tuh berciuman di atas panggung guys. Sedangkan cewek sama cowok aja berciuman di atas panggung itu nggak etis, apalagi tuh cowok sama cowok. Kemudian mereka mengkampanyekan LGBT, sekaligus mereka memprotes kebijakan pemerintah yang melarang LGBT. Malaysia guys, di Malaysia loh. Malaysia itu mayoritas umat muslim ya guys ya. Mereka melakukan itu di Malaysia. Aduh, jangan sampai kebablasan ke Indonesia juga. Saya bukan soal LGBT-nya ya guys, tapi saya rasa komunitas LGBT juga bakal nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan sih. Parah banget. Guys, aku pernah nampak tau. Aku tak tahu 19 apa grup tu dekat ni yang cium-cium masa konsert semalam. Matt Healy nama dia. Tak, apa yang dia tak puas hati sangat dengan Malaysia? I mean, I get it. Probably you are gay. But why are you showing or making a statement to Malaysian about your sexuality? People tak nak tahu pun kau buat tu. Kalau kau nak buat, kau buat dalam private area kau lah, kat bilik kau lah. Kau nak cium-cium kau punya husband ke, boyfriend ke, yang kau pergi buat dekat during the concert where you have to comply to the rules and regulation. Lepas tu kau make a statement macam kau tu oppress sangat kat Malaysia, sedangkan kau duduk sini berapa lama je baru, and making a statement how oppressed the LGBT, especially you, are feeling to perform during tak tahu berapa hari atau 2 hari. I mean, I don't have any issue, ataupun aku tak kisahlah kau nak become LGBT ke apa kan. But in Malaysia, benda tu tidak dibenarkan publicly tau. And terus terang, kita punya PM pun, our Prime Minister, terus terang kata, we will never accept that kind of ideology. Macam aku pun, aku tak akan accept. Tapi aku takkanlah cakap depan muka kan. Minat kau macam tu, you keep to yourself lah. As long as kau tak disturb the community, which is majority is Muslim kat Malaysia ni. Aku tak tahulah, kau tu memang kesian. First, kesian ke organizer, which has to suffer the consequences. And aku setuju tau, once macam Matt Healy ni and his banned ke apa, especially this person lah, Matt Healy ni, he should be arrested. I mean, not just banned from the concert or from Kuala Lumpur or from Selangor. He should be arrested because he has made a statement against the sovereignty of Malaysia. And if UK or if anyone who wants to make him return to his original country, then he has to go to through a formal channel or formal procedure. Aku propose yang tangkap je Matt Healy ni. Biar tahu how oppressed
and how sovereign we are towards people who are opposing his or her value yang cuba masukkan ke dalam culture Malaysia ni. Aku saran tangkap je.